Ya baik, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam ini adalah yang keempat. Ada sekalian praktik meditasi. Ada satu hal yang bisa dijadikan sebagai pengingat bahwa meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam upaya untuk pengembangan batin pada akhirnya juga menuju satu pencapaian yang dikenal sebagai Sabba Sangkara Samatha, yang artinya adalah redamnya semua sangkara atau redamnya semua bentukan atau redamnya semua reaksi. Walaupun belum sampai ke sana, akan tetapi apapun yang dilakukan dalam praktik meditasi adalah demi meredam bentukan-bentukan atau reaksi-reaksi pikiran. Karena reaksi-reaksi pikiran ini adalah sesungguhnya yang menjadi perintang batin atau yang menjadi penghalang bagi pembebasan. Maka pada akhirnya semua yang dilakukan dalam praktik meditasi ini adalah bagaimana batin ini menjadi tenang. Kalau belum bisa menghancurkan, tetapi bagaimana batin ini menjadi tenang. Sabba Sangkara Samatha. Atau dengan kata lain juga meditasi yang dipraktikkan di sini juga adalah untuk membawa batin supaya tidak menjadi terseret, tidak menjadi goyah di tengah-tengah perubahan. Pada akhirnya, walaupun belum sampai di sana, maka kalau Anda sekalian membaca dalam Manggala Sutta tentang berkah-berkah yang dikatakan oleh Sang Buddha, maka berkah yang paling akhir dalam syair kedua di akhir adalah Buddhasa Loka Damehi Citang Yasana Gampati. Walaupun disentuh oleh hal-hal yang bersifat duniawi atau disentuh oleh hal-hal yang di situ ada fluktuasi, ada untung, ada rugi, ada terkenal, tidak terkenal, ada pujian ataupun celaan, ada suka ataupun duka, ataupun hal-hal lain yang bersifat berubah. Citang Yasana Gampati, batin orang demikian itu tidak kemudian menjadi bergetar. Gampati itu artinya bergetar. Jadi kalau dalam bahasa Bali, kampa itu artinya bergetar. Menjadi dalam bahasa Indonesia, ada tidak istilah yang mirip dengan kampa dalam bahasa Indonesia? Kampa. Nggak ada. Ada yang mirip. Apa itu? Pandemik. Tidak bergeming.
Yang paling mirip adalah gempa. Maka kalau dalam bahasa Bali, bumi kampa, itu artinya gempa bumi. Kampa itu tremble atau bergetar. Batin orang demikian tidak bergetar atau tidak goyah di tengah-tengah perubahan. Artinya batinnya tenang, batinnya seimbang. Dan itulah sesungguhnya pada akhirnya tujuan bermeditasi adalah untuk demikian. Dan untuk bisa menenangkan batin demikian, maka pengotor-pengotor batin itu yang harus dilenyapkan. Karena pengotor batin itu bersifat membuat seseorang gelisah, membuat batin seseorang menjadi penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, tidak diam, tidak beristirahat, tetapi kemudian terus bergerak, terus berkeliaran. Maka meditasi adalah untuk demikian. Termasuk kita mengembangkan sati, mengembangkan perhatian. Perhatian yang dikembangkan juga perhatian yang nantinya membawa kepada batin yang tenang. Oleh sebab itu, ketika Sang Buddha berulang kali berbicara tentang sati, tentang perhatian, pasti akan ada lanjutannya. Sati sambojanggo, vivekanisito, viraganisito, nirodhanisito, wosaga parinaming gacchati. Ketika seseorang mengembangkan faktor pencerahan yang berkenaan dengan sati, dengan perhatian, maka sati tersebut, perhatian tersebut itu bersandar pada viveka. Viveka adalah batin yang terasing, yang terbebas dari berbagai macam keinginan-keinginan duniawi. Berakhirnya demikian. Maka ketika bermeditasi, batin sudah mulai bergerak untuk berpikir-pikir tentang hal-hal yang bersifat duniawi, itu pun juga mesti diperhatikan. Diperhatikan untuk apa? Dilenyapkan. Karena itu pada akhirnya juga membawa batin terus bergerak, batin terus berkeliaran. Maka vivekanisito, viraganisito, dan perhatian demikian juga berasosiasi dengan viraga. Apa itu viraga? Ketidaktertarikan terhadap apapun fenomena, tidak melekat terhadap apapun fenomena. Itu adalah viraga. Tidak tertarik, tidak bernafsu, tidak melekat terhadap apapun fenomena yang diperhatikan, yang dijadikan sebagai landasan perhatian. Baik ketika bermeditasi berkenaan dengan fenomena objek utama maupun fenomena objek-objek lainnya. Batin dilatih untuk tidak terseret oleh kemelekatan, tidak terseret oleh nafsu ragawi, oleh keinginan. Viraga nisito. Nirodhanisito, perhatian yang dikembangkan juga mengarah kepada nirodha. Apa itu nirodha? Nirodha adalah kepadaman. Yang dimaksud adalah kepadaman kotoran batin, kepadaman pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Maka meditasi membawa perhatian juga bertujuan untuk melenyapkan kotoran-kotoran batin, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang pada akhirnya perhatian yang dikembangkan ini pun juga mengarah kepada pembebasan atau matang di dalam pembebasan. Wo sagang parinaming gacchati. Wo sagang artinya pembebasan, parinaming gacchati artinya matang ke dalam pembebasan. Batin terbebas dari segala pengotor batin.
Pada akhirnya demikian. Nah, sehingga perhatian yang dimunculkan di sana adalah untuk pelenyapan kotoran batin, adalah untuk kebebasan batin dari segala kotoran batin. Dan itulah kenapa kemudian meditasi pada akhirnya membawa redamnya semua reaksi pikiran. Dan walaupun kemudian ini belum dicapai, tetapi arah dari praktik meditasi di sini adalah untuk semua itu. Itulah kenapa kemudian setiap kali pikiran mengembara, kita kembali. Kenapa? Pengembaraan pikiran adalah pikiran-pikiran yang sebenarnya bereaktif. Ketika kemudian muncul berbagai macam pikiran yang tidak bermanfaat, apakah berupa keinginan untuk menikmati kesenangan indera, atau berupa kebencian, ketidaksukaan, berupa kemalasan, ngantuk, kegelisahan, kekhawatiran, atau berupa keraguan-raguan, semua itu adalah manifestasi dari pikiran yang bereaksi. Di samping itu adalah pengotor batin, itu adalah manifestasi dari pikiran yang bereaksi. Nah, sehingga ketika dalam proses penyadaran atau memperhatikan batin kita melalui objek utama, keluar masuknya nafas atau setiap langkah kaki, kemudian di sana terdeteksi pikiran-pikiran yang sebenarnya adalah pikiran tidak bermanfaat, maka harus segera dilenyapkan. Karena semua itu adalah manifestasi dari reaksi pikiran, yaitu sangkara. Nah, oleh sebab itu meditasi adalah untuk menenangkan segala reaksi pikiran, segala bentukan yang sebenarnya mengacu kepada pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Maka sati itu harus dikembangkan. Akan tetapi tentu untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merupakan reaksi-reaksi pikiran, sati tidak bisa berdiri sendiri. Perhatian tidak bisa berdiri sendiri. Selain ada perhatian, juga harus ada kebijaksanaan. Juga harus ada daya upaya yang benar. Perhatian sesungguhnya hanya membawa kepada batin untuk bisa mendeteksi apa yang sekarang saat ini sedang terjadi. Namun kemudian kebijaksanaan akan mengetahui ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Oh, ini adalah pikiran-pikiran yang berupa keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Sebagai contoh, ini tidak bermanfaat. Ini adalah pikiran-pikiran yang masih disertai oleh kebencian. Oh, ini tidak bermanfaat. Ini adalah kemalasan, ini adalah ngantuk, ini adalah batin yang kendor. Oh, ini tidak bermanfaat. Melihat demikian, mengetahui demikian, itu disebut sebagai panya, sebagai kebijaksanaan. Tetapi kemudian hanya sati dan panya juga sesungguhnya tidak cukup. Maka harus ada daya upaya yang benar. Harus ada virya, harus ada samavayama, harus ada atapi. Itu sama, yaitu harus ada semangat, daya upaya yang benar. Ketika tahu bahwa pikiran yang sedang muncul itu tidak bermanfaat, maka harus diupayakan untuk dilenyapkan. Dan ketiga kemudian pikiran-pikiran tidak bermanfaat itu semakin berkurang, bahkan lenyap, walaupun seandainya hanya sementara, maka yang berkembang pada waktu itu adalah pikiran-pikiran yang bermanfaat. Yang berkembang adalah ketenangan batin, konsentrasi. Yang berkembang adalah kesabaran, ketahanan batin. Yang berkembang adalah kebijaksanaan. Pikiran-pikiran ini yang bermanfaat juga terdeteksi oleh perhatian dan diketahui oleh kebijaksanaan. Yang berakhirnya tahu ini adalah bermanfaat, maka ada upaya untuk mengembangkan, upaya untuk
bagaimana pikiran-pikiran ini atau katakan faktor-faktor batinnya ini itu berkembang dalam batin. Nah, tiga ini tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa hanya dengan sati perhatian. Kalau perhatian saja, semua orang bahkan binatang pun juga punya perhatian. Seseorang yang sedang berbuat jahat pun juga punya perhatian. Kalau Anda melihat orang yang sedang mancing ikan, ya, itu juga menggunakan perhatian, menggunakan sati. Kenapa saat mancing? Nah, seseorang betul-betul perhatian dengan pancingnya, perhatian dengan pergerakan senarnya itu ya. Oh, pernah ya? Yang belakang. Ya. Itu pengalaman sebelum jadi samanera. Itu betul-betul perhatian, tetapi di situ tidak ada kebijaksanaan, tidak ada pengetahuan bahwa ini adalah kejahatan, ini adalah merugikan. Dan karena tidak ada pengetahuan demikian, maka tidak ada upaya untuk bisa melepas atau bisa menghindari ya praktik memancing ya, padahal itu sebenarnya tidak bermanfaat. Nah, tetapi kemudian kalau hanya ada perhatian, ada kebijaksanaan tanpa ada upaya, itu juga tidak akan berkembang. Yang baik-baik tidak akan berkembang, yang buruk-buruk tidak akan menjadi lenyap. Kan sekarang banyak, terkadang apalagi umat Buddha yang sudah banyak belajar. Saya tahu Bante, segala sesuatu adalah tidak kekal. Tetapi kenapa ketika berpisah dengan yang dicinta masih sangat bersedih? Yaitu hanya sekedar tahu, tetapi tidak dikembangkan. Kemelekatan yang ada tidak diupayakan untuk dilenyapkan. Maka walaupun tahu ini tidak kekal, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan itu muncul, masih bahkan bisa berkembang. Karena itu hanya sekedar diketahui tanpa kemudian diupayakan untuk mengembangkan yang baik, diupayakan untuk melenyapkan yang buruk. Oh, saya tahu Bante, 89 cita misalnya gitu ya. Saya tahu ada 12 cita yang berakar pada loba dosa moha, tahu Bante. Tapi kenapa ya nggak bisa melenyapkan ya? Serakah ya tetap serakah, benci ya tetap benci, bodoh ya tetap bodoh. Yang dimaksud bodoh adalah tidak mengetahui 4 kebenaran mulia. Masih blur, masih hanya sekedar teori, tidak ada penembusan. Ya karena itu hanya sekedar tahu, tetapi kan tidak ada upaya untuk melenyapkan. Seperti seseorang, saya tahu Bante, merokok itu padahal sudah ditulis ya, bisa menimbulkan kanker. Sampai dilubangi di leher itu kan, di gambarnya itu. Tapi banyak yang kemudian tidak bisa melepaskan rokok. Kenapa? Karena tidak ada upaya untuk melenyapkan kemelekatan terhadap rokok. Maka antara pengetahuan dengan daya upaya itu dua hal yang berbeda. Maka daya upaya ini mesti dimunculkan, mengupayakan untuk melenyapkan yang buruk, mengupayakan untuk mengembangkan yang baik. Tetapi pemahaman, pengetahuan yang diperoleh dengan kita belajar, kita mendengar, itu menjadi modal. Menjadi modal yang sangat baik, yang itu akan menjadi lebih baik lagi ketika diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sudah menjadi modal yang sangat baik. Karena mau tidak mau, teori juga sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada teori, apa yang mesti dipraktikkan? Harus ada teori. Maka teori juga sangat penting untuk dimiliki. Sedikit banyak mesti ada. Sedikit banyak mesti ada. Nah, itu yang kemudian diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam meditasi. Nah,
Maka ada sati, ada kebijaksanaan, ada daya upaya yang benar. Di mana-mana Sang Buddha menyampaikan demikian. Ketika berbicara tentang 4 landasan perhatian, kaya nupasi viharati, atapi sampajano satima. Ketika seseorang berdiam, memperhatikan jasmani di dalam jasmani, ini adalah praktek meditasi dengan menggunakan jasmani sebagai objeknya. Maka di sana mesti ada atapi, semangat. Di sana mesti ada sampajana, kebijaksanaan. Di sana mesti ada satima, perhatian. 3 ini mesti ada, tidak bisa dipisahkan. Ketika berbicara tentang 7 faktor pencerahan, 3 yang pertama tidak lain adalah sati, kebijaksanaan, semangat. Ketika seseorang punya perhatian, maka secara alami dia akan menyelidik terhadap apa yang ia perhatikan. Ketika penyelidikan tersebut itu didasari oleh kebijaksanaan, itulah disebut dhamma wijaya. Dan ketika seseorang menyelidik ke dalam apa yang diperhatikan, maka muncullah semangat, wirya. Tidak bisa dipisahkan. Dalam khotbah lain, Sang Buddha dalam Mahacattarissaka Sutta, sama didi, sama sati, sama wayama. Sama didi, pandangan benar, kebijaksanaan. Sama wayama, daya upaya benar. Sama sati, perhatian benar. Itu tidak bisa dipisah ketika seseorang mengembangkan batin. Tidak hanya satu saja, ketiganya mesti ada di sana. Nah, ketika 3 ini ada di sana, maka sebagai fungsinya, ketika perhatian disertai kebijaksanaan, disertai daya upaya yang benar, maka fungsinya adalah yang pertama, senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang. Orang yang punya perhatian, punya kebijaksanaan, punya daya upaya yang benar, maka akan senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang. Seperti yang diibaratkan di dalam perumpamaan, ketika seseorang ingin menjinakkan seekor anak sapi yang liar, yang baru dipisah dari induknya, maka dibutuhkan yaitu ada perhatian, ada yaitu di sini ada tali, yaitu tali, kemudian ada kayu atau tiang yang ditancapkan ke tanah dengan kuat. Anak sapi itu diikat lehernya, kemudian diikatkan ke tiang tersebut. Pada awalnya masih meronta, tapi setiap kali dia lari pasti kembali kepada tiang, lari kembali pada tiang, lari kembali pada tiang. Pada akhirnya anak sapi itu menjadi jinak. Yang tadinya meronta, kenapa meronta? Karena masih merindukan air susu induknya, maka meronta, ingin lepas dari ikatan tersebut. Tapi lama-kelamaan menjadi jinak. Pikiran kita juga sama. Pikiran kita itu selalu meronta merindukan berbagai macam kesenangan. Ingin ini, ingin itu, dan sebagainya. Maka untuk menjinakkan harus ada tali perhatian, ada tiang objek meditasi. Setiap kali mengembara, kembali pada tiang. Mengembara, kembali pada tiang objek. Mengembara, kembali pada tiang objek. Dan ketika itu dilakukan, lama-kelamaan, batin menjadi diam. Batin menjadi jinak. Yang tadinya liar, berbagai macam keinginan muncul, lama-kelamaan keinginan mulai padam. Maka batin menjadi jinak. Dan kekuatan sati yang membawa pada objek meditasi itu juga disebabkan karena ada kebijaksanaan dan juga ada daya upaya yang benar.
Kalau tidak ada kebijaksanaan, orang mungkin punya sati, tetapi kemudian tidak tahu kalau pikiran mengembara itu adalah pikiran yang sebenarnya tidak bermanfaat. Dan kalau kemudian tidak ada daya upaya benar, maka tidak ada kekuatan untuk menarik kepada objek meditasi. Maka di sana harus ada kebijaksanaan, juga harus ada daya upaya yang benar. Selain tentu sati itu berada di sana, perhatian ada di sana. Ini fungsi pertama. Fungsi yang kedua, perhatian yang disertai dengan kebijaksanaan dan juga daya upaya benar memiliki fungsi untuk bisa menengarai setiap pengalaman-pengalaman indera. Diibaratkan seperti kalau misalnya ada sebuah kerajaan yang di situ kerajaan tersebut dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan hanya ada satu pintu gerbang. Di depan pintu gerbang ada seorang penjaga. Dia seorang penjaga yang tekun, intelijen, yang tidak bermalas-malasan. Dan karena kerajaan tersebut hanya memiliki satu pintu dengan tembok yang tinggi, maka tidak ada satupun makhluk yang keluar masuk melewati tempat lain, hanya lewat pintu gerbang tersebut. Nah, karena di depan pintu gerbang ada seorang penjaga yang tekun, yang rajin, tidak bermalasan, penuh perhatian, maka dia akan tahu siapa saja yang masuk ke kerajaan, siapa saja yang keluar dari kerajaan. Bahkan dia pun kemudian tahu siapa-siapa yang boleh masuk ke kerajaan, siapa-siapa yang tidak boleh masuk ke kerajaan. Dan dia juga tahu siapa-siapa yang harus keluar dari kerajaan, tidak boleh kembali, dan siapa-siapa yang keluar dari kerajaan dan bisa kembali. Dia akan tahu. Karena penjaga ini penjaga yang tekun, rajin, tidak bermalasan, penuh perhatian, intelijen. Dia akan tahu. Dan perumpamaan demikian adalah perumpamaan untuk melihat ke dalam batin kita dan setiap pengalaman 6 indera kita. Kerajaan tidak lain adalah batin kita. Pintu gerbang adalah 6 indera kita. Orang-orang, makhluk-makhluk yang keluar masuk lewat pintu gerbang adalah setiap pengalaman yang teralami melalui 6 indera kita. Mata melihat bentuk, muncullah pengalaman mata. Telinga mendengarkan suara, muncullah pengalaman mendengar. Hidung membawa bebauan, muncullah pengalaman membaui. Demikian pula lidah, jasmani, dan pikiran itu sendiri. Seperti orang-orang, seperti makhluk-makhluk yang keluar masuk. Dan pengalaman demikian. Sementara penjaga pintu gerbang yang memperhatikan siapa saja yang keluar dan yang masuk, tidak lain adalah sati, perhatian. Sati kita, perhatian kita. Nah, perhatian ini punya kemampuan untuk bisa menengarai setiap pengalaman indera. Kalau orang tidak punya perhatian, maka banyak sekali pengalaman dari 6 indera yang tidak terdeteksi. Banyak sekali. Dan yang menjadi masalah adalah dalam setiap pengalaman indera ini banyak pula pikiran-pikiran yang buruk itu bermunculan. Melihat yang tidak menyenangkan sangat mudah untuk memunculkan kebencian. Melihat yang menyenangkan sangat mudah pula memunculkan keserakahan. Demikian pula ketika mendengar, membaui, merasakan, menggunakan lidah, bersentuhan, berpikir-pikir, itu sangat mudah memunculkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Nah, kalau tidak ada sati, tidak ada perhatian, seseorang
tidak akan tahu. Yang muncul adalah kebencian, yang muncul adalah keserakahan, yang muncul adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Kalaupun kemudian sadar, biasanya belakangan. Artinya apa? Satinya belum tajam. Tapi kalau satinya tajam, perhatiannya tajam, maka akan mendeteksi dengan mudah. Baru nongol sedikit saja, sudah ketahuan. Oh, ini pikiran yang tidak bermanfaat. Ini tidak berguna. Tetapi kemudian pengetahuan demikian, bahwa ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini adalah pikiran-pikiran yang tidak boleh masuk lagi, ini adalah bentuk-bentuk pikiran yang boleh masuk lagi, ini yang mesti dikembangkan, ini yang mesti diinvest. Itu semua diketahui oleh kebijaksanaan. Sati perhatian yang juga disertai oleh kebijaksanaan. Dan tentunya harus ada daya upaya yang benar. Tahu ini tidak bermanfaat, ketika melihat objek, oh tahu muncul, yang muncul adalah kebencian, maka harus ada upaya untuk melenyapkan. Ketika mendengarkan suara, oh muncul keserakahan, maka harus ada upaya untuk melenyapkan. Maka di dalam khotbah lain, Sang Buddha juga memberikan penjelasan. Ada sebuah pertanyaan dari seorang pemuda bernama Ajita. Ia bertanya kepada Sang Buddha, ada banyak arus yang berdatangan dari berbagai arah. Bagaimana seseorang memfilter arus-arus tersebut dan kemudian memotong arus-arus tersebut? Sang Buddha menyampaikan, ada banyak arus yang datang dari berbagai arah. Dengan sati perhatian, seseorang bisa memfilter, dan dengan kebijaksanaan, seseorang bisa menutupnya. Apa yang dimaksud dengan arus yang datang dari berbagai arah? Tidak lain adalah arus pengalaman indera. Jadi pengalaman indera kita itu seperti arus sungai yang terus datang, mengalir terus. Dalam satu hari ini sudah berapa banyak kita mengalami berbagai macam pengalaman melalui mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita. Sudah banyak sekali yang itu bermunculan mengalir seperti arus yang tidak pernah berhenti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memfilter, merintanginya. Bagaimana kita bisa pausing. Pausing itu apa ya? Di pause gitu, di pause. Ya, di pause itu tidak di stop tetapi di pause. Nah, ada nggak bahasa Indonesianya? Kayak seperti dijeda gitu ya, dijeda gitu kan. Tidak lain adalah dengan sati, dengan perhatian. Dengan seseorang punya sati perhatian, maka akan bisa mendeteksi satu persatu. Ya, mendeteksi satu persatu. Dan dengan kebijaksanaan seseorang bisa menutupnya. Tapi tentu kebijaksanaan yang pastinya di dalamnya ada daya upaya. Kalau hanya sekedar kebijaksanaan, tahu saja, oh ini tidak baik, tapi nggak ada upaya, ya itu tidak bisa, harus ada upaya juga. Maka di sini sati perhatian bersama dengan daya upaya yang benar dan kebijaksanaan itu akan mampu menengarai satu persatu pengalaman-pengalaman indera. Dan di sini juga bersama dengan kebijaksanaan seseorang akan mengetahui setiap pengalaman dengan berbagai macam karakteristiknya. Ini baik, ini tidak baik, ini bermanfaat, ini merugikan. Diketahui dengan kebijaksanaan. Nah, kemudian manfaat yang lainnya adalah ketika seseorang punya perhatian bersama dengan kebijaksanaan dan juga daya upaya benar, nah seseorang akan mampu membawa batin senantiasa seimbang. Ingat bahwa meditasi
adalah juga upaya untuk membawa batin seimbang, tidak terseret oleh keserakahan atau kebencian, dan juga tidak terseret oleh semangat yang berlebihan, dan juga tidak terseret oleh kondisi batin yang lengah, yang kendor, ngantuk, ataupun malas. Batin seimbang. Maka dikatakan bahwa meditasi ini, setiap orang bermeditasi, dua hal pasti akan muncul. Yang pertama adalah uddaca, yang kedua adalah linata. Linata. Uddaca itu adalah kegelisahan, yaitu semangat yang berlebihan. Itu adalah uddaca. Meditasi, pikiran kita terus mengembara, begitu bersemangat, berkobar, gelisah, tidak mau diam, tidak mau beristirahat. Itu adalah uddaca. Tapi kemudian batin kita pun juga mudah sekali terseret oleh linata. Linata itu artinya malas, ngantuk, jadi kendor. Kalau tidak gelisah, kemudian kendor. Nah, dua kondisi batin ini akan terus muncul dalam batin kita yang mesti diperhatikan. Ketika diperhatikan, terdeteksi, maka begitu batin kita ini terseret oleh kegelisahan, oleh pikiran yang terus berkobar, maka harus ditenangkan. Tapi sebaliknya, ketika batin ini terseret oleh kemalasan, ngantuk, itu harus dimunculkan semangat, maka menjadi seimbang. Maka disampaikan, tadi saya menyampaikan ada 3 faktor pencerahan. Sebenarnya ada 7 faktor pencerahan. Ada sati perhatian, ada dhamma vicaya, pengelompokan dhamma atau penyelidikan dhamma, ada virya semangat, kemudian ada kegiuran piti, kemudian ada passaddhi ketenangan, ada samadhi konsentrasi, dan pada akhirnya ada upeka keseimbangan batin. 3 faktor ini mengacu kepada semangat, yaitu apa? Menyelidik. Ketika seseorang menyelidik, itu di situ ada karakteristik semangat. Kemudian virya semangat itu sendiri. Kemudian yang ketiga piti kegiuran. 3 ini punya karakteristik semangat. Dan ketika batin seseorang itu dalam kondisi semangat berkobar, dalam kondisi gelisah, maka 3 ini jangan dimunculkan. Ketika kita gelisah, kita menyelidik, tambah gelisah. Kita memunculkan semangat, tambah gelisah. Kita memunculkan gairah atau kegiuran piti, tambah gelisah. Itu diibaratkan seperti kalau seseorang ingin memadamkan api yang sudah begitu besar, jangan sekali-kali ditambah dengan kayu kering, dengan rumput kering, dengan kotoran sapi kering. Kenapa saya katakan kotoran sapi kering? Ini kata Sang Buddha, karena di India itu kotoran sapi jadi bahan bakar. Bahkan sampai sekarang, bahan bakar sampai sekarang. Jangan ditambah, kenapa? Akan bertambah besar. Maka yang mesti dimunculkan 3 lainnya yang punya karakteristik rileks, tenang. Yaitu apa? Passaddhi ketenangan, samadhi konsentrasi, upeka batin yang seimbang. Itu yang dikembangkan. Begitu muncul kegelisahan. Tapi sebaliknya, kalau batin kita diseret oleh rileks, ketenangan yang berlebihan, yang kemudian membawa kepada kondisi batin yang ngantuk, maka 3 hal itu jangan dimunculkan. Semakin tenang, tidur nanti. Passaddhi
Atau samadhi. Samadhi juga karakteristiknya adalah rileks. Membawa batin menjadi samadhi rileks. Juga membawa kepada semakin kita itu terseret oleh batin yang kendor. UPK juga sama, keseimbangan batin. Jangan dimunculkan ini. Maka munculkan 3 hal. Yaitu apa? Penyelidikan. Ketika muncul rasa ngantuk, kemalasan, batin kendor, maka dimunculkan penyelidikan. Atau dimunculkan semangat. Mungkin punya hati dana, punya tekad untuk kembali memperhatikan nafas misalnya dengan lebih detail, lebih komplit, ditekatkan demikian. Atau munculkan kegiuran, kegairahan. Jadi piti juga termasuk kegairahan di dalam dhamma atau di dalam perenungan yang baik, perenungan dhamma. Nah, munculkan itu supaya apa? Supaya batin yang kendor ini menjadi lenyap. Dan itu diibaratkan seperti kalau seseorang ingin menyalakan api yang sudah mau mati, itu harus ya dilimpari dengan atau ditambah dengan kayu kering, ditambah dengan rumput kering, ditambah dengan kotoran sapi kering. Tapi kalau kemudian justru apinya sudah mau mati, tapi ditambah dengan kayu basah, tambah mati. Ditambah dengan rumput basah, akan mati. Maka seperti itu kalau kemudian batin sudah kendor, kemudian dibawa ke dalam kondisi yang semakin rileks, yang terjadi adalah semakin ngantuk. Maka harus ada daya upaya untuk melenyapkan ngantuk dengan cara memunculkan semangat. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah 6 faktor pencerahan. Terus satinya di mana? Sati perhatiannya di mana? Karena sati adalah yang pertama. Ternyata Sang Buddha mengatakan, satinca kewahang sabatikang wadami. Saya katakan bahwa sati perhatian harus muncul di semua kondisi. Sati ini harus muncul di semua kondisi karena sati ini yang akan tahu. Sati ini yang akan bisa menengarai. Ya, tentu sati dengan kebijaksanaan, dengan semangat, itu akan menengarai, oh batin saya dikuasai oleh pikiran yang gelisah. Maka tahu apa yang mesti dilakukan, harus ditenangkan. Oh batin saya dikuasai oleh pikiran atau kondisi batin yang terlalu kendor. Maka tahu bahwa dalam kondisi demikian harus dimunculkan semangat. Nah, ini adalah fungsi dari sati, senantiasa menyeimbangkan yaitu batin seseorang. Dan bahkan di dalam 5 kekuatan atau 5 indria yang di situ ada sada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Sati itu berada di tengah-tengah. Kalau seseorang jadi sada, keyakinan dan kebijaksanaan, itu 2 hal yang antagonis. Kalau seseorang hanya mengandalkan keyakinan tanpa ada kebijaksanaan, apa yang terjadi? Blind belief. Kepercayaan membuta. Maka keyakinan ini harus diseimbangkan dengan kebijaksanaan. Tapi kalau seseorang hanya mengandalkan bijaksana secara intelektual, tahu ini, tahu itu, tanpa ada sada keyakinan, apa yang terjadi? Talk only, no action. Hanya bicara, tapi nggak ada aksi. Hanya ide, hanya gagasan, tapi tidak terdorong untuk mempraktikkan. Karena tidak ada keyakinan. Maka selain kebijaksanaan, pengetahuan, harus ada keyakinan. Wirya dengan samadhi, semangat dengan konsentrasi, semangat dengan batin yang tenang, itu juga antagonis. Kalau seseorang semangat saja,
tanpa diimbangi dengan ketenangan, yang terjadi adalah gelisah, berkobar. Maka harus ada samadhi. Kalau seseorang hanya mengandalkan samadhi, yang penting tenang, tetapi kemudian tidak ada semangat, yang terjadi adalah menjadi semakin kendor. Maka harus ada wirya, semangat. Satinya di mana? Di tengah, penyeimbang. Sati ini yang mesti muncul. Hanya dengan sati perhatian maka seseorang akan tahu apa yang mesti dilakukan. Nah, maka perhatian ini menjadi penyeimbang. Dan tentu perhatian sati yang disertai kebijaksanaan dan daya upaya benar punya fungsi pada akhirnya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Karena seseorang tahu dengan perhatian, dengan kebijaksanaan, seseorang tahu ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, maka begitu tahu, daya upaya memainkan fungsinya. Yang tidak bermanfaat itu harus dilenyapkan. Diumpamakan seperti kalau ada ladang, kalau kita menggunakan ladang jagung saja, karena kita yang banyak ladang jagung. Kalau ada ladang jagung, kemudian ada seorang penjaga ladang jagung yang dia juga intelijen, tekun, waspada, penuh perhatian. Dia tidak bermalasan, tidak ngantuk-ngantukan. Kemudian ada seekor sapi yang memang suka memakan tanaman jagung. Apalagi kalau tanaman jagung masih muda-muda, wah ini sapi paling suka. Nah, ketika sapi itu datang ingin memakan tanaman jagung, karena ada penjaga yang tekun, penjaga yang rajin, penjaga yang tidak bermalasan, begitu sapi datang, langsung akan ketahuan ini sapi datang, mau merusak tanaman yang sedang dijaganya. Maka dia kemudian akan mencari berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam cara untuk mengusir sapi tersebut. Apakah dengan cara teriakan, apakah dengan cara mengepiting sapi tersebut. Kalau di dalam khutbahnya dikepiting nih man. Sapinya dikepiting. Dikepiting sapi tersebut kepalanya, atau dengan memukul sapi tersebut, atau dengan mencambuk sapi tersebut, sehingga sapi tersebut yang mau merusak tanaman jagung akan lari, akan pergi dari ladang jagung tersebut. Akan tetapi yang namanya sapi, walaupun sudah dikepiting, sudah dicambuk, sudah dipukul, dia akan datang lagi. Mungkin masih 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, masih datang lagi. Namun kalau setiap kali datang mendapatkan cambukan, mendapatkan katakan hal yang tidak menyenangkan, bahkan sapi pun juga akan jerah, sapi juga akan kapok. Maka dia tidak akan datang lagi. Ladang jagung, tanaman jagung tumbuh dengan baik. Nah, ternyata ladang jagung ini adalah perumpamaan bagi batin kita yang mesti dijaga, yang mesti dipelihara. Sedangkan sapi yang inginnya merusak, ingin memakan tanaman jagung tersebut adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Sedangkan sati perhatian di situ adalah penjaga ladang jagung tersebut. Yang tentu penjaga di sini diimbangi dengan kebijaksanaan dan juga daya upaya benar. Nah, begitu kotoran batin muncul, karena sati perhatian ini tidak bermalas-malasan, perhatian itu dihadirkan, dimunculkan, maka terdeteksi, oh ini kotoran batin muncul. Dideteksi oleh sati, diketahui dengan baik ini kotoran batin oleh kebijaksanaan. Nah, kemudian daya upaya memainkan perannya, bagaimana melenyapkan kotoran batin ini. Apakah dengan dalam meditasi, kembali pada objek meditasi, atau dengan kemudian merenungkan bahaya-bahaya dari kotoran batin, atau merenungkan perungan-perungan lain yang bisa melenyapkan pengotor batin yang sedang muncul. Itu dilakukan dengan berbagai macam caranya. Dengan melakukan demikian, maka kotoran batin yang tadi muncul akan lenyap.
tapi seperti seekor sapi. Kalaupun sudah diusir, akan datang lagi. Kalau sapi mungkin 5 kali disambuk, dia akan kapok. Tapi kalau kotoran batin dicambuk sampai ribuan kali, datang lagi ya. Datang dan datang lagi. Tetapi ingat, kalau setiap kali datang, kemudian diusir, dilenyapkan, ternyata kekuatan kotoran batin itu juga semakin melemah. Kekuatannya akan semakin melemah. Yang kemudian pada akhirnya barangkali suatu saat ada kotoran batin yang muncul, diusir, dilenyapkan, dan ia tidak kembali lagi. Siapa tahu kalau mencapai maga dan pala, dilenyapkan dan tidak kembali lagi. Tetapi walaupun masih kembali lagi, kekuatan kotoran batin ini juga semakin lemah, semakin berkurang. Itulah yang kemudian dikatakan ada orang-orang yang kotoran batinnya itu semakin menipis. Artinya ketika seorang Brahma Sampati datang ke Sang Buddha, mengatakan ada orang-orang walaupun sedikit yang memiliki debu di matanya, sedikit debu di matanya. Ada orang-orang yang hanya memiliki kotoran batin yang sedikit. Ketika mereka mendengarkan Dharma, mereka akan paham, bisa melenyapkan kotoran batin tersebut. Nah, orang-orang demikian adalah orang-orang yang sudah menggunakan sati, kebijaksanaan, dan juga daya upaya benar berulang kali untuk mengusir sapi yang terus datang. Sampai kemudian kekuatan sapi tersebut itu semakin melemah. Sampai kemudian pengotor-pengotor batin semakin menjadi tipis. Sehingga suatu saat ketika betul-betul sudah tipis, begitu memahami Dhamma, itu bisa lenyap dan tidak kembali lagi. Nah, itulah sesungguhnya meditasi yang dipraktikkan sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha adalah untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Yang mana pikiran-pikiran buruk ini adalah reaksi-reaksi pikiran. Maka pada akhirnya meditasi adalah untuk menenangkan, untuk meredam semua sangkara. Sabba sangkara samata. Meditasi adalah untuk bagaimana membawa batin untuk tidak bergetar, untuk tidak goyah di tengah-tengah perubahan. Ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi itulah yang sesungguhnya praktek meditasi kita mengarahkan ke sana. Ya, masih ada waktu. Jika ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan pengalaman meditasi yang sudah dipraktikkan, dipersilakan.